Marshall Gary jago assassin ya guys ya. Cakep. Cuman retrinya kurang. Serius. Soalnya kalau dia udah jago assassin dan dia retrinya jago, dia yang gantiin di situ kan. Bahaya soalnya ya. Tapi ya melihat kembali ya untuk bagaimana munculnya Jushin. Ini masih lumayan jadi PR tentunya. Tapi kayak melihat gameplay yang cukup berbeda berarti. Dengan gold lane yang dibawakan adalah Beatrix. Yang dimana dia nggak bisa ngejalanin yang jauh sendirian. Nggak se-independent Moskov dan juga Cloud. Ini dia langsung ke Okta, berhasil dong. Dia kedapetin Okta. Hey, ada pergerakan dari Ray. Numpang lewat dan satu yang terakhir. Baloi hampir aja. Namun Aboy benar-benar menekan terus-terusan loh. Ding, diangkat. Dicicil terus ya. Aduh, regennya juga putus. Regen SP-nya putus. Iya, dan juga ini lumayan ada freeze ya dari segi wave minionnya juga. Sementara dari set talent emblemnya nih, lari dari Chow dan juga Jushinnya Om. Ya, tapi Caderanya nih ya, emblemnya emblem assassin. Main agresif dan juga membongkar beberapa master. Wow. Tapi ingat, maybe juga dengan Moskov ini hero powernya dia. Tinggal nanti ya, mungkin kerjasama antara Baloski dan Cadera. Kalau memang bisa dapetin satu itu akan cukup baik. Tapi melihat 3 Purify bakal berat untuk setup dari Baloi. Tapi Ray masih berada di dalam area defensif yang dimiliki oleh Geek. Dan Ray ingin mengamankan lagi ke arah untuk grab yang sangat membantu. Dan Cadera juga ini akan bisa menjadi follow up siapapun yang diinisiasikan ya. Dia pergerakan dari Mekit. Sudah terlihat di area tengah. Namun Ray, akankah Katronnya bisa menimbulkan 1 poin kill dan tidak ternyata. Ada flicker yang sudah dikeluarkan Baloi. Purify dari Okta menyelamatkan dirinya juga. Tapi ya masalahnya itu di saat adanya follow up untuk inisiasinya dari Baloi. Tapi apakah akan selancar di game pertama tadi mengingat ada 3 Purify ini Om? Iya betul dia. Kayaknya seharusnya udah bakal lancar juga ya. Karena Purify bakal bisa men-trigger apapun yang dilemparkan dengan Geekfam nggak jadi gitu loh pada akhirnya. Jay dan Resnya mencoba untuk bisa masuk ke area mid. Mengamankan level 4 juga. Belum lagi. Ya balik lagi ya karena sayang belum level 4. Iya sayang. Tipis tuh. Iya dan untuk Turtle sudah mulai terlihat ditarik ke area sisi dari Geekfam. Sementara Mueza dan juga Res nih akan berada di paling depan sambil mencari informasi dan mengganggu. Tapi sepertinya nggak banyak yang bisa dilakukan selain merelakan Turtle-nya jatuh ke tangan Geekfam. Oke, dan di tempat yang berbeda kayaknya akan ada satu hal yang akan diamankan oleh Ray. Namun Cadera sudah melihat dari kejauhan di mana saya posisi dari pemain. Berani banget Cadera. Iya dia pede sih ya dengan bermain cukup aman juga di dalam pelukan turret tapi maybe. Ini dia. Satu lagi pergerakan dari maybe. Dan itu tadi satu panel red yang begitu menyakitkan. Ya Purify setidaknya juga menyelamatkan nyawa dari maybe. Sementara Mueza masih mencari informasi. Speed of Destruction. Speed of Destruction setidaknya bisa mendapatkan last hit terhadap wave minion. Lumayan lah ya. Lumayan, tipis-tipis. Oke. Tapi Caderanya bebas banget tadi buat di topnya juga. Karena memang bantuan naik ke atas ya. Dan secara untuk audience prediction 61% untuk Geekfam. 39 hanya untuk Dewa. Dan top masih ramai. Sejauh ini kita melihat dari Maybe dan juga Cadera. Ini hanya saling bertukar untuk gold demi goldnya. Dan Purify tadi ya memang selalu save the day. Dan ini dia impact dengan membawakan Purify adalah Baloi tidak akan bisa semena-mena seperti di game yang pertama. Iya targetnya jadi benar-benar dipikirkan dulu, minimal di-trigger dulu. Ya kalau nendangnya ke arah Res atau Ray sih ya best optionnya. Cuman kayak susah juga pastinya dengan mobilitas yang dimiliki. Sementara dalam keadaan unggul, Geekfam ya mereka akan semakin leluasa juga untuk menguasai visionnya. Disenterin semua Maboy. Mulai nih bersilaturahmi nih. Ingin masuk dalam area defensif yang dimiliki oleh Dewa. Namun mereka seperti udah langsung dihadang. Tapi beberapa Purify bahkan 3 Purify yang dimiliki oleh pemain dan Dewa masih lengkap semuanya. Komplit banget. Ini baru maybe doang ya? Masih ada cooldown-nya. Iya tapi itu juga nggak akan menjadi target yang langsung terburu-buru dilakukan sama Baloi ya. Karena berfokus untuk mengganggu ke arah purple buff-nya. Namun Ray masih cukup bersabar sepertinya. Kayak lagi coba untuk menumbuhkan kembali bagaimana growth dari EXP dan juga itemization-nya Om. Dan ini target dari Baloi ya mau gak mau nih ya. Sekarang satu-satunya adalah menuju ke Ray. Yang nggak bawa Purify itu yang bisa ditargetkan dulu. Karena sangat sulit untuk mancing Purify kalau kita lihat. Ini nggak ada akses untuk Geekfam. Iya sih, tapi untuk Resnya juga justru bisa jadi malapetaka buat Geekfam. Dideketin lagi akan semakin mudah Infernal Pursuit-nya nanti ngincer di belakang. Iya, tapi Aboy ini mengganggu sekali. Sangat. Ya play dari Aboy dan Mueza angkat lagi. Ya. Mueza memanggil rekannya, Sringil dikeluarkan tapi Mekitcha dalam keadaan sangat tidak baik. Tapi Mekitcha berfokus menuju ke tempat yang berbeda. Ingin mendapatkan karena satu player dan berhasil mendapatkan pula karena Mueza dan
sekarang berhasil diamankan oleh Ray. Satu turtle yang mereka ambil. Dan ini dia Retribution yang pernah kita sematkan juga kepada dirinya. Banyak pencurian yang dilakukan dan ini terlihat lagi Om. Waduh. Sekarang Purify harusnya masih ada. Tapi maybe berhasil mendorong tadi dengan Spirit Missile dan juga memberikan waktu terhadap Cadera. Menumbangkan Karo Outer Tara tepat di depan mata dari pemain-pemain Dewa. Dan sekarang Resya berjuang untuk bisa mengusir karena beberapa player pemain dari Kick. Namun Sanguine Cloud connect karena tubuh dari Aboy. Masih pede untuk berada di depan. Dan Resya maju lagi tapi masih ada Cadera juga yang bisa mengantarkan damage lewat Bennett yang dia gunakan. Untung dipanggil lagi dengan ada Guiding Wind sehingga restnya masih selamat karena terlihat ya pemain-pemain lainnya dari Dewa mereka nggak mau melanjutkan team fight-nya Om. Yap, dan item War X tadi baru selesai untuk item core ya. Bagi Suyo atau untuk Mekits-nya. Sebelumnya ada Furious Hammer yang dipakai di sana. Dan bahkan untuk Cadiranya, wow sangat sakit ya. Karena BOD adalah target utama dia. Ketika menyelesaikan BOD untuk damage yang akan diberikan dari Beatrix, ini seharusnya dia akan ikut team fight. Ini udah harusnya ya. Udah ada modal Fury Hammer-nya itu sendiri. Tapi 1.900 gold yang sekarang diungguli oleh Geek Fam. Mereka terlihat bagaimana memanfaatkan tapi Wave Dragon. Yap, itu dia. Satu hal lagi yang sudah dilakukan. Sejauh ini ada beberapa second lagi dari dua Purify yang dimiliki pemain Dewa yang udah bisa digunakan kembali. Kudu Retrieve. Aduh. Renner apatinya masih bisa digocek maybe. Iya, ini benar-benar langsung ditembakkan di depan situ. Tapi lihat lagi nih, tadi Baloiski yang memang coba untuk memberikan inisiasi tapi make it. Oke, make it. Masih ada. Iya. Tapi levelnya untuk Ray sendiri nih lumayan ngejar ya Om? Yap, dari Ray-nya. Tapi gak ada point kill buat Ray. Iya makanya. Jadi ya mungkin bisa ngejar untuk level. Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana untuk menang kuantitas juga. Dengan keunggulan dari Mani. Oke, dan Retribution. Nah, ini Oke, ini dia terjebak. Make it bisa dia bertahan dengan refleksi dibuka dan Make it yang langsung menghilang. Gopsnya terjebak dalam area tersebut, Sanguine Cloud dikeluarkan dan Turtle sekarang ada. Tapi Baloiski mendadak hadir guna untuk bisa memberikan bantuan. Namun Cadera di bagian belakang dengan Penetration dia gunakan. Masih mencoba untuk bisa memberikan bantuannya. Yap, Penetration yang ternyata masih belum bisa mengenai targetnya. Dua pemain hilang dari Geek Fam. 1.900 gold yang tadi mereka pegang udah mulai dipersempit lagi. Dan sementara ini dia dua power split push Om. Dengan adanya Fanny yang udah bisa dapetin 2 kali turtle, ini udah hal yang jarang juga loh. Ya, masih ada focusing mark juga yang dipakai tadi oleh Mueza ya. Tambahan damage pasti ada. Dan bahkan untuk Geek Fam-nya kalau mereka mau coba untuk main sendiri-sendiri sekarang, berat. Karena Mueza ini hero yang akan memberikan support juga. Jadi siapapun yang bakal maju bisa akan dikaiting kembali, dibantu lagi. Jadi rekannya gak bakal tumbang mudah. Ya itu kaitingnya sih yang bikin Make It juga tadi agak sedikit sulit ya. Lagi kepegang dengan Sanguine Claw-nya. Namun untuk saat ini ada Baloiski yang udah lumayan bingung sih. Dia mau target kemana? Karena Purify ya. Karena Purify, mau target rest juga kayaknya sulit. Saya bisa kalau mereka mau coba ya, ini agak beresiko tapi yang bukan Cadera, terpaksa ya. Baloy. Waduh, ini dia Sanguine Cloud connect. Dan Regia. Tapi ternyata Circling Eagle dikeluarkan menabrakkan diri Baloiski masih berhasil bertahan tapi tidak untuk waktu yang lama bahkan Cadera tempat berbeda. Hei, Ray-nya hadir, Ray-nya siap untuk bisa menambahkan damage untuk rekan-rekan satu timnya. Spirit Missile tapi Mueza berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang Apoy-nya ada lagi apa terbuat dia tapi Cadera menjadi korban di bagian belakang dan Combs harus pulang terlebih dahulu. Hanya saja sekarang Make It mencoba untuk bisa mengatakan damage tapi sakit banget. Ada Spear of Destruction. Bahkan sekarang Combs mencoba untuk bisa mengejar ke arah Baby tapi di bagian belakang Wongta memberikan bantuan. Recall. Selesai. Oke. Wow, maybe punya kalkulasi dan mekanik yang luar biasa dan akhirnya targeting dari Dewa ini dijalankan masing-masing. Ada yang ke belakang tadi ngincer ke arah Cadera, ada yang emang makan depannya dulu. Dan Rest tadi gak tumbang, thanks to satu buah flash of the Oasis. Guiding Wind yang akhirnya menyelamatkan hari dari Rest. Itu dia Matilda yang memang ini semakin membuat lagi sulitnya untuk men-trigger bagaimana penggunaan dari Purify. Dan selain daripada targeting dan juga kalkulasi ya dari Maybe, kita melihat Ray menjalankan tugas dengan sangat baik juga. Langsung split untuk mendapatkan top turret. Jadi objektif begitu banyak diraih oleh Dewa United. Dan sekarang juga terbuka untuk Lord yang bisa mereka dapatkan. Oke. Wow, ini sorak-sorai dari anak Dewa juga kembali ya menyambut apa yang sudah Dewa United dapatkan dengan 4.400 gold lead sekarang. Namun Geek Fam, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencari dan mengganggu kembali agar Lord tidak dieksekusi secepat itu.
Sementara Ray sekarang udah punya War X, Tom. Ray War X ya. Ya. Kayak lebih ke hybrid juga sih sebenarnya buat Fanny. Ada Dreadnought Armor buat Ray. Jadi untuk damage tidak eksplosif. Tapi dia akan jauh lebih sustain juga nih. Masih mencari untuk tim fight jangka panjang. Oke, dan sepertinya bakal dipukul mundur karena pop damage. Ini udah mulai kerasa, Wah, boy. itu dia Aboynya sendirian tapi untungnya masih berhasil kabur. Coba lihat Cadera dengan satu nibir base tadi keluar di mana Muezanya udah berhasil langsung dihancurkan dan sekarang Ray-nya mencoba untuk bisa mengatakan damage tapi masih ada maybe. Aboy pada berbeda tapi Lordnya menjadi milik dari Make It. Spear of Destruction mencoba untuk bisa mendapatkan dan berhasil. Maybe. Wow. Ini bukan maybe, ini Mayday. Bencana untuk Geek Fam. Lagi-lagi Spear of Destruction yang ngebuat dia punya teleportasi, pindah dan targeting. Ada Gox, cuek aja dia targetnya langsung ke arah Cadera. Ya mereka harus bisa menumbangkan maybe. Tapi lihat sedemikian panjang untuk team fight yang terjadi. Purify belum ter-trigger dari Okta dan juga maybe. Ini berarti ada masalah besar pastinya. Karena untuk single targetnya bisa ditangkal dengan Purify. Iya. Oke. Web ini dia. Web Dragon dikeluarkan tapi Purify sudah ter-trigger. Yap, Purify dari Maybe yang akhirnya ke-trigger juga ya, baru dibahas. Dan diselamatin dengan ada Guiding Wind. Dan lagi-lagi, Geek Fam mereka tidak ada satupun yang bisa jalanin lane jauh sendirian. Ya, tapi berapa lama nih untuk faktor triggernya Purify aja? Kayak gak ketemu buat Geek Fam. Yes, dan ada game fact. Beatrix merupakan most pick hero kedua sepanjang karir Cadera sejak debutnya di MPL ID Season 10. Dengan 32 kali pick, 56% win rate. Nomor satunya harusnya Cloud ya? Cloud ya? Harusnya ya. Cloudnya dia. Sekarang udah geser ya dikit ya. Yap. Oke, Antivirus buat Ray Hybrid. Fanny seperti biasa. War X juga tadi sudah punya ya, tinggal last itemnya mau menuju kemana buat Ray. 90 detik Buset. untuk Lord, tapi goldnya. 2000 di Baby sendirian om. Ini tabungannya udah banyak banget sih. Yang lebih memperparah situasi ya, Wind of Nature masih ada lagi di sana. Wow. Udah punya Wind of Nature, ada Purify juga nanti. Jadi physical damager seperti Make It harus berpikir 2 kali juga kalau mau nabrak dengan Blade Swords. Iya, apalagi ada Mueza, ini bikin miskalkulasi banget sih. Dengan Fast of the Oasis-nya, Yep. favornya juga. Semakin ya. Oke. Bakal saling ngecek juga. Tempo agak sedikit pelan memang, tapi untuk kill point-nya cukup jauh Wah, ya. siapa ini lagi untuk mau Dewa. ditendang? Hey, Baloy ingin menendang karena satu player berhasil tadi mendapatkan karena maybe tapi maybe dengan WWN yang udah diaktifkan masih berhasil bertahan dan sekarang Kota Proyek kembali terpecah di mana abunya masih dikejar-kejar oleh Ray dan apa terlalu Gondel langsung dikeluarkan begitu saja tapi Babcops terkena Spear of Destruction dan menjadi tanggal untuk Baby bahkan sekarang Okta triple kill. Wow, triple kill itu dia damage masif yang bisa disumbangkan oleh Okta tanpa terpinggul sama sekali. Yap. Ini dia serangan yang akan dilakukan di mana hanya ada 2 player dari Geek. Mereka bertahan habis-habisan. Sementara Cadera dan Sangun Kota yang dikeluarkan di Make It yang benar-benar diajar habis-habisan. Web Minion belum ada yang masuk. Tapi sekarang Cadera sudah ditemani oleh Baloy. Alright, dan kali ini bakal invade dulu ke arah purple-nya. Sementara Maybe juga sekarang sudah punya Malefic Gun om Wawa. Ya, ini terlalu jadi untuk Maybe dengan difference level dibandingkan dengan Gold Laner ya, milik tadi Geek Fam. Seharusnya Lord ini juga akan cukup sulit untuk dikontes oleh Geek Fam. Buff mereka habis dari Purple dan juga Orange. Oh, mereka juga mencoba untuk ngintip tapi ternyata nggak mau ngambil resiko terlalu banyak ya. Betul. Lebih memilih untuk mundur saja dan melakukan setup defense. Tapi secara high ground ya mereka harus benar-benar ngejaga Caderanya berarti. Ya, cukup ya berarti ya untuk bisa berusaha untuk menabrak tadi. Dan kali ini memang untuk defensifnya harus bisa menjaga Cadera. Tapi Purify-nya loh dan juga stack dari Okta di 253. Ini stack yang cukup cepat didapatkan juga. Iya 14 menit ya. Oke. 14 menitan tanpa death sama sekali. Oke, dengan ini dia ada pasif juga nih dari Wishing Lantern-nya. Pecahan-pecahan, butterfly effect. Ya, efek-efek burn juga ya dari Glowing One. Dan ya bisa bertahan gak nih untuk Geek Fam-nya. Karena Iya. mereka harus bisa men-trigger Purify yang kembali ready. 3 Purif. Tapi as long ada Cadera kayaknya masih bisa ditahan sih. Clear ya, beda Tretch. Bennett Threads, Threads Nibiru. bisa Nibiru juga. Cuman kayaknya sekarang belakang pun nggak aman semenjak ada Fanny yang bisa ke belakang. Ya. Nah itu. Cadera kita lihat positioningnya penggunaan dari Binary ataupun dari
Ini preparation yang milikin. Wardnya pun sudah selesai. Sampai Kloja connect ada 2 player. Sakit banget. Tapi Kopsnya udah gak kuat lagi. Cadera harus nge-regen SP yang dia milikin. Wave ini akan masuk lewat atas. Tapi ternyata Meikin masih punya waktu untuk bisa menghilangkan karena wave ini tersebut. Dan mereka kehabisan wave minion dari Dewa. Tapi masih ada satu gerobak katapult yang akan membantu mereka menuju ke arah kemenangan. Tapi Cadera di bagian belakang. Hampir saja diambil. Namun satu persatu pemain-pemainnya, rekan-rekannya dihancurkan. Oke, dan